sumber pendanaan nih. Kalau di di PU itu kan berbasis project dan ada jelas ada mekanisme dan peruntukan dananya. Tapi kalau di kesehatan apakah ada dan bagaimana sumber pendanaannya? Kalau kita lihat di alur belanja atau pendanaan pemerintah ya, hanya ada dua ya dari pemerintah, APBN dan APBD. Lihat kalau dari APBN kira-kira dari apa? Misalnya kalau TP misalnya, TP itu kan fisik, artinya dana tugas pembantuan tidak memungkinkan untuk dapat mendanai untuk tenaga ahli atau konsultan. Tapi kalau kita lihat dari sisi dekonsentrasi ya di dekon ini akan memang permasalahannya nanti akan ada ya nanti saya coba ungkapkan di habis slide ini. Jadi di APBN ada kemungkinan di dana dekonsentrasi yang sekarang ada di provinsi. Kemudian di APBD misalnya, ini ada DAU dan DBH atau DAK ya, yang kemungkinan bisa juga untuk mendanai dana tenaga ahli atau konsultan yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten. Di dana APBD ini ada dua mekanisme sebenarnya. Dana otsus untuk daerah istimewa ya, yang punya dana otsus di Papua misalnya, ini akan lebih luas lagi penggunaan dananya daripada dana-dana yang tidak mempunyai daerah yang tidak mempunyai dana otsus. Kemudian jadi kalau kita lihat dari mekanismenya, kita hanya bisa memakai dana APBD APBN. Nanti ada juga dana donor ya, itu akan, tetapi dana donor atau CSR akan lebih mudah penggunaannya daripada APBD dan APBN. Mungkin dari APBN dulu ya. Dari APBN, dana dekon ini diatur sesuai dengan PP nomor 58 nomor 5 ya, PP nomor 5 2007 ya, tentang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Definisi dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN. Ini yang dilaksanakan di gubernur. Jadinya dana dekonsentrasi ini tidak bisa dilimpahkan di kabupaten atau yang melakukan kabupaten. Jadinya ini mungkin membentuknya tim, misalnya ini hanya bisa di tingkat provinsi. Ini yang membedakan dengan nanti pemakaian dana APBD. Kalau APBD mungkin bisa langsung membentuk tim konsultan atau mengkontrak tim tenaga ahli di tingkat kabupaten. Tetapi untuk dana dekon ini hanya untuk di provinsi. Dasar hukumnya Menkes nomor 71 ini yang terbaru ya, tahun 2013 tentang dana dekonsentrasi. Kemudian sebenarnya dana dekonsentrasi agak rumit juga karena menu dana dekonsentrasi itu hanya di Kementerian Kesehatan, dan yang menentukan menu ini bukan hanya bagian perencanaan di kementerian, tapi setiap unit sendiri ya. Artinya mungkin bagian gizi KIA misalnya, untuk tim konsultan KIA itu hanya di Direktorat Bina Gizi KIA yang menentukan menu. Tapi menu ini sebenarnya bisa dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi yang juga menentukan menu. Jadinya nanti kalau misalnya ada tim konsultan atau tim tenaga ahli, maka muncullah seperti menu inovasi. Jadinya itu akan dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan dengan Kementerian Kesehatan. Jadinya bisa masuk ke menunya dana dekonsentrasi yang akan diluncurkan untuk provinsi, untuk dana dekonsentrasi di provinsi. Jadi ini yang kemarin saya coba mencari infonya di bagian Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan ya. Jadi di menu dekonsentrasi itu ada 8 unit di sana, dan beliaunya tidak bisa menjelaskan karena memang menunya itu hanya tergantung di setiap unit atau direktorat ya. Sekjen sendiri, Bina Gizi sendiri,
P2PL sendiri, P2JK sendiri. Jadinya ini semacam menu sendiri-sendiri ini yang kemudian ini mungkin jadi masalah juga koordinasi antar ini ya, antar unit. Jadi untuk merubah menu inovasi ini memang harus dikonsultasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Misal akan mendapat atau akan memerintahkan tim konsultan untuk mendampingi atau menjadi konsultan di provinsi ya, di tingkat provinsi, tetapi tidak bisa di tingkat kabupaten. Jadi contohnya di Papua ya, Papua ini yang sekarang kita lakukan itu kita bentuk tim provinsi perencanaan berbasis bukti di tingkat provinsi. Isinya itu Bapeda, Dinas Kesehatan, akademisi dan profesi. Jadinya tim provinsi inilah yang akan terjun ke teman-teman kabupaten untuk mendampingi proses perencanaan sektor KIA. Dan pendanaannya sekarang diambilkan dari dana operasional di Bapeda karena sudah masuk dalam, tapi hubungan ini tidak hanya langsung Dinas Kesehatan ya, tetapi kita mencoba melobi langsung masuk ke Bapeda provinsi. Jadinya PBB ini, tim provinsi PBB ini sudah didanai oleh APBD-nya provinsi dengan dana yang ada di provinsi. Sama dengan Asia ini proyeknya UNICEF yang kemudian sama sebenarnya seperti KIA ya, cuman untuk sektor KIA juga, dan mereka juga sudah didanai oleh APBD-nya provinsi. Jadinya ini yang jadi langkah positif ya, artinya sudah bisa mandiri sebenarnya tim provinsi ini. Cuman karena memang program ini dari UNICEF dan dari UGM sendiri terus mendampingi selama besok tahun 2014 itu kita rencanakan mendampingi 10 kabupaten di Papua dengan monitoring evaluasi setiap 3 bulan atau 4 bulan. Setiap langkah perencanaan kita monitoring evaluasi dan kita dampingi terus, dan memang hasilnya lumayan signifikan kenaikan anggaran di KIA ya. Artinya dari 300 juta, 350 juta rutin itu menjadi 1,5 M atau 2 M dari perencanaannya. Artinya memang ada kenaikan signifikan untuk budget, tapi memang belum bisa diukur secara dampak atau berapa penurunannya, itu belum bisa karena memang saya yakin waktunya memang panjang, dan saya pikir memang Papua itu membutuhkan spesial case, artinya tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tetapi memang programnya harus continue. Dan saya yakin memang di kabupaten di Indonesia memang butuh pendanaan seperti itu. Artinya harus bisa mengadvokasi pimpinan kalau tim konsultan ini bagus untuk perencanaan. Oke, ini dana dikonsentrasi sesuai dengan Kemenkes nomor 71 ya. Artinya ini dana dekonsentrasi diarahkan ya. Arahkannya ini yang programnya di 9 program yang ada di sini. Dan di nomor 3 ini yang untuk kasus angka kematian ibu, neonatus dan bayi dan balita. Ini yang ke KIA. Terus detail kegiatannya untuk yang kesehatan ibu ini sebenarnya kalau mau masuk ke konsultan manajemen ini masuk ke supervisi dan bimbingan teknis, tapi memang belum ada khusus untuk tenaga ahli ini mau masuk kegiatan apa. Ini kan jadinya kita harus bisa menentukan programnya, mau mendampingi program apa harus kita buat sendiri di sini. Misalnya perencanaan berbasis bukti, bimbingan teknis perencanaan berbasis bukti, ini bisa di sini dimasukkan di sini, kemudian dikonsultasikan dan Kementerian Kesehatan, dan akhirnya menjadi menu yang keluar di keputusan Menteri Kesehatan. Tapi kalau secara umum hanya ada di sini kalau tim ahli pembiayaannya. Sumber dan pendananya dari supervisi dan bimbingan teknis ini yang ada di sini. Cuman kan ini secara umum programnya apa kita harus bisa menentukan sendiri. Kalau di pelayanan kesehatan anak juga sama, hanya di supervisi dan bimbingan teknis program.
Ini yang ada yang bisa masuk ya, tenaga konsultan pembiayaannya dari sini. Ini yang dari APBN. Jadi secara umum APBN hanya bisa menggunakan dana dekonsentrasi, karena yang non fisik hanya dana dekonsentrasi, kecuali dana program ya. Program sendiri mungkin ada di Kementerian Kesehatan. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Oke. Yang kedua, sumber dana APBD. Ini yang untuk pendanaan tim konsultan atau tenaga ahli di tingkat kabupaten. Sumber pendanaan ini dasar hukumnya dari Permendagri 59 tahun 2007 ya. Yang kemudian ada revisi juga sebenarnya ini. Permendagri 21 2011 Pak. Cuman nggak berpengaruh banyak pada menu-menunya ya. Terus ini setiap tahunnya juga Permendagri mengeluarkan aturan ya tentang penyusunan APBD setiap tahunnya. Ini kalau yang 2013 ini ya, Permendagri 37 nomor 2012 untuk APBD 2013. Di situ kalau kita lihat menunya sebenarnya ada di belanja langsung. Jadi di Permendagri itu ada struktur belanja. Pertama belanja tidak langsung dan kedua adalah belanja langsung. Belanja tidak langsung ini berisi gaji PNS. Kemudian yang belanja langsung ini berisi belanja pegawai, modal dan barang jasa ya. Ini yang ada. Jadi di belanja langsung lah ini yang sumber pendanaan untuk tenaga ahli atau konsultan. Jadi kalau kita mau mengajukan ke Dinas Kesehatan, ini bisa dimasukkan pendanaannya di sini oleh teman-teman Dinas Kesehatan. Jadi bisa sebenarnya mengkontrak teman-teman akademisi menjadi tenaga ahli atau jadi konsultan untuk mendampingi mereka selama program kerja berjalan ya, pendanaannya dari sini. Dan masuknya lah honorarium tenaga ahli atau narasumber atau instruktur, tetapi tetap jadi statusnya tetap non PNS ya Pak. Jadinya gimana Pak? Kalau rate-nya tetap SBU-nya Kementerian Keuangan Pak. Jadi di SBU itu ada juga termasuk di pengadaan barang jasa di Bappenas itu juga ada tenaga ahli atau konsultan yang di-hire perorangan. Namun permasalahan yang dijumpai biasanya kenapa teman-teman Dinas Kesehatan itu jarang meng-hire tim konsultan ya atau tenaga ahli atau hanya narasumber sebagai pembicara, itu karena sebenarnya pagu anggaran yang terbatas ya. Terus menu perencanaan juga terbatas. Di Permendagri itu kalau misalnya ya ada menu baru itu harus mengusulkan ke Bapeda, kemudian diatur dalam peraturan bupati untuk menu inovasi. Misalnya meng-hire tim konsultan manajemen untuk pendampingan KIA. Ini juga panjang birokrasinya. Kemudian kebanyakan perencanaan di Dinas Kesehatan itu hanya bersifat rutin. Ini yang kadang dikeluhkan oleh tim konsultan di luar Dinas Kesehatan. Kenapa yang di anggaran itu hanya bersifat rutin? Sebenarnya banyak juga hubungannya sama pagu anggaran dan kapasitas SDM yang ingin mudah melaksanakan kegiatan. Ini yang kadang jadi problemnya konsultan KIA juga. Kita sudah capek-capek memikirkan intervensi, ternyata tidak bisa didanai oleh Bapeda. Karena ya Bapeda menanyakan mana datanya, itu kadang tidak bisa dijawab oleh teman-teman di dinas. Datanya tidak ada, misalnya kayak gitu. Atau ya ada ya Bu, ada mantul. Cuman kalau kita lihat, kalau misalnya ya datanya ada ya Bu ya, terus dianalisis, kira-kira ditawarkan kalau saya ngasih dana 1 miliar berapa yang bisa diturunkan dari angka kematian, mesti diam, tidak bisa menjawab. Betul nggak Pak? Ya, betul ya Bu ya. Sementara itu, dan kadang untuk yang mengadvokasi di Bapeda itu bagian perencanaan, bukan yang buat program. Betul ya Bu? Enggak, maksudnya bidang. Ya, jadinya kadang perencanaan juga bingung untuk menjawab, nggak tahu ini programnya kok bisa gini ya.
Ya Bu ya. Jadinya angka yang keluar kadang berbeda dengan angka yang diharapkan. Ini yang menjadi hambatan teman-teman di dinas, kenapa semua program atau intervensi yang sudah direncanakan tidak selalu di-ACC oleh teman-teman di Bapeda. Dan tidak ada koordinasi ini dengan SKPD lain. Padahal KIA misalnya, kita butuh rumah tunggu untuk ibu hamil di pedesaan yang jauh. Ini bukan hanya dinas kesehatan yang menyediakan, bisa juga ini programnya PU, bisa bangun rumah tunggu, kemudian pendanaan operasionalnya dari dinas sosial, dan dinas kesehatan hanya menunggu waktu kelahiran, rumah sakit menjemput. Jadinya ini merupakan program lintas sektoral yang pendanaannya dari lintas sektor juga. Jadinya ini yang kadang dinas kesehatan memang berdekatan dengan rumah sakit, tapi karena lintas SKPD itu pun hubungannya jadi putus. Artinya bisa jadi data-data yang ada atau informasi yang ada di rumah sakit tidak akan sampai ke dinas kesehatan. Berapa yang melahirkan di rumah sakit, berapa yang sesar misalnya, itu tidak terinformasi dengan baik di dinas kesehatan. Kemudian dukungan Bapeda kurang, ini juga jadi hambatan juga oleh dinas kesehatan ya, dan tim konsultan yang akan mendampingi biasanya. Dan kalau kita salah masuk atau salah ngomong dengan Bapeda, ini jadi blacklist juga. Artinya memang komunikasi atau advokasi dengan Bapeda ini juga penting kan, terutama di bagian sosbud ya. Ini jadi pembelajaran juga bagi kita. Kemudian yang ke berapa ini? Ini dukungan DPRD ini juga penting juga, karena selain komunikasi atau meyakinkan Bapeda, kita juga butuh meyakinkan DPRD selaku pengetok, penentu anggaran. Sebenarnya kalau DPRD-nya ini setuju itu ya setuju aja. Cuman kalau biasanya DPRD ini yang butuhnya itu program-program yang bersinar, artinya bersinar itu yang menarik untuk dia atau partainya itu. Nah ini yang jeleknya di kita kan selalu dihubungkan dengan partai, ini yang jelek. Oke, jadi penting, jadi hambatan yang secara umum memang keterlibatan lintas sektoral, akademisi, organisasi profesi dalam perencanaan itu jadi penting. Kadang karena ini proses musrenbang di kita ini jadi masalah ya, karena tidak semua SKPD atau semua ini ya lintas sektor keterlibatan ini tidak ikut andil di musrenbang. Kemudian habis musrenbang ke RKA atau masuk ke SKPD itu sudah berbeda lagi apa yang diusulkan. Ini yang jadi masalah. Dan dalam tanda kutip banyak juga musrenbang yang hanya jadi kegiatan rutin, tidak jadi kegiatan utama dalam perencanaan. Ya, jadi sebenarnya dari dua yang tadi ini bisa dimunculkan mekanisme kontraknya, sistem kontrak untuk tenaga ahli, bisa perorangan maupun secara lembaga ya. Namun sebenarnya sumbernya di sini ya, nomor 54 Perpres nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena sumber dananya dari APBN dan APBD, otomatis harus berdasarkan ke sini. Jadi semua syaratnya ada di sini semua, syarat-syarat tentang tenaga ahli atau tenaga konsultan yang di-hire. Contohnya Bappenas misalnya. Bappenas ini yang paling banyak meng-hire tenaga konsultan untuk pembangunan daerah ya. Terus kalau misalnya melibatkan donor atau CSR, ini juga biasanya di bidding juga. Maksudnya di bidding itu dilelang juga ya. Tetapi ini juga syaratnya tidak seketat yang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadinya kalau di PKMK misalnya itu lelang donor cukup dengan nama PKMK FKUGM, tidak meng-hire PT atau CV ya. Tetapi untuk pengadaan barang jasa ini dan pemerintah ini biasanya memakai nama PT Gajah Mada Multi, pokoknya punyaan PT lah, PT Gajah Mada. Ini yang jadi
hambatan kita juga kalau kita ikut lelang di pengadaan pemerintah. Tetapi kita pernah ikut juga lelang pada waktu NIAS ya, BRR NIAS itu dipegang oleh Depq, kita juga langsung pengadaan langsung, karena kecuali memang program itu tidak bisa dilaksanakan oleh konsultan lain ya. Artinya kalau misalnya kita mengadakan kontrak yang multi year, ini juga tidak bisa digantikan oleh konsultan lain, ini bisa juga langsung penunjukan langsung. Padahal kita dulu pernah sampai 6 miliar ya dananya ya. Jadinya harusnya dilelang, tetapi karena pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh konsultan lain atau perguruan tinggi lain, maka tetap dipegang oleh UGM. Kesimpulannya, jadi sebenarnya sumber pendanaan untuk tenaga ahli KIA ini sudah tersedia baik di APBN maupun APBD. Cuman memang beberapa birokrasi yang menghambat pendanaannya. Tapi kebanyakan memang pendanaan itu, misalnya APBN ini harus diinisiasi dulu oleh tim konsultannya atau diberi arahan dulu, termasuk di APBD. Jadi sebenarnya bisa membentuk tim konsultan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dengan sumber pendanaan yang masing-masing. Plus nanti ada pendanaan dari donor atau CSR, ini akan lebih mudah lagi. Jadi saya kira sumber pendanaan kita sudah tersedia, tinggal kita bagaimana kita mensikapi atau menginisiasi teman-teman yang punya dana di dinas kesehatan, kabupaten, provinsi maupun dana donor ya. Oke, saya kira ini yang pengantar yang saya bisa berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.